saya Ifukaristo Gunawan, NPM 21622010027 dari akuntansi pagi semester 2 kelompok 1. Di sini saya akan membahas poin A dan B, sedangkan Katarina Eva akan membahas poin C, D, dan E. Perkenalkan, saya Katarina Eva Juitamio. Saya dari Prodi Akuntansi semester 2 dengan NPM 21622010009. Saya dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pendidikan kewarganegaraan. Saya Ifukaristo Gunawan dari kelompok 1 dan bersama rekan saya Katarina Eva Juitameo. Bab 1. Bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional? A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Perlu kalian ketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana atau profesional dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus warga negara. Sampailah pada pertanyaan, apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Beberapa konsep untuk mengenal PKN, yaitu terdapat konsep etimologis, yuridis, dan teoretis. Konsep secara etimologis. Pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Konsep secara yuridis, yaitu pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Konsep secara teoritis, menurut para ahli karya M. Numan Sumantri 2001, Abdul Aziz Wahab dan Sapria 2011, Winarno 2013, dan lain-lain. Tercantum, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
B. Menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kedua, mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sesuai dengan kondisi konstitusional. Poin C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama adalah secara historis. Pendidikan kewarganegaraan awalnya disenggahkan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Contoh dari perkembangan pendidikan kewarganegaraan secara historis yaitu munculnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada 1928, organisasi kebangsaan pada tahun 1930-an, kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, serta pasca kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah secara sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Sosial kultural ini muncul karena para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, ditambah pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat untuk berjuang mempertahankan tanah air. Maka dari itu jadilah penataan sosial kultural. Lalu yang selanjutnya adalah sumber secara politik. Pada kewarganegaraan lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pada sumber politik ini terdapat beberapa kurikulum yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1994, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Secara historis, PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Dan secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Poin D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Sebelum menyampaikan pembahasannya lebih lanjut, saya mau menyampaikan bahwa PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah dan periodisasi praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat yang biasa, yang memiliki peran dan fungsi yang tentunya berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan, sikap, serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, kita dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar, yakni
Periode 1 tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Periode 2 tahun 1949 sampai dengan tahun 1950. Periode 3 tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Periode 4 tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Periode 5 tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Dan periode ke-6 tahun 1998 sampai dengan sekarang. Dinamika dan tantangan PKN mengikuti periodisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Aristoteles 1995. Different constitutions require different types of good citizens because there are different sorts of civic function. Jadi, pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperlihatkan kondisi masyarakatnya terlebih dahulu. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundang-undangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Selanjutnya adalah poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. 2. Dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Poin ketiga, demikian pula untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesianya sendiri.